Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di daerah sekitar Cikarang teman-teman ya. Nah, kita mau mereview salah satu kolam yang baru dibikin oleh tim Om Buluk. Nah, ini Om Arisnya juga lagi sedang macang kaca. Gimana Bang? Aman Bang? Aman banget. Ya, jadi ini kolamnya minimalis. Nanti kita lihat bagaimana dalamannya, bagaimana speknya kolam ini, nanti kita ulas satu persatu. Oke teman-teman, ikuti terus video saya, jangan di skip teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya mau menyampaikan dulu, tadinya saya sudah izin sama ownernya atau yang punya rumah untuk mereview kolamnya, tapi karena beliaunya sedang kerja, jadi saya sendiri yang akan mereview kolamnya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat dari atas teman-teman ya. Jadi kelihatan itu ada BD, kemudian ini ada skimmer, kemudian ada arus atas, ada pipa-pipa ini, kemudian ada waterfall yang dipadukan dengan ornamen relief dan dikasih lampu pada dua sisinya, jadi menjadi hiasan tersendiri. Oke teman-teman, kita lihat ini BD nya ukurannya 3 in pipanya, kemudian skimmernya menggunakan pipa 1/4, tapi ininya 3 in ya, jadi di block 1/4. Dari sana, kemudian di bawahnya juga ada arus bawah, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau di atasnya ada 3, jadi 1, 2, 3 semuanya ditembakkan ke tengah teman-teman, atau mengarahkan ke skimmer. Kalau yang di bawah dia arusnya menembakkan ke BD teman-teman ya. Nah kemudian ini dipasangi kaca teman-teman ya. Jadi kacanya ini kaca temper, ukurannya 40 kali 1 meter, tapi ini karena di atasnya cuma sekitar dapat 40, jadi tertanam itu sekitar 20 cm. Kemudian untuk yang di sampingnya ini ketanam 5 cm, yang di sana 5 cm. Nah, kemudian setelah dicor, disilen teman-teman ya, pakai lem khusus kaca. Nah ini nanti sebagai jendela kaca, bisa untuk melihat ikannya kalau dia lagi naik ke permukaan. Nah ini cukup dalam teman-teman ya. Tadi saya tanya sekitar 150 cm teman-teman ya dalamnya ini. Nanti biar nggak penasaran, kita lihat ke bawah aja dalamnya ada apa, karena saya dengar informasinya ini ada triknya juga. Jadi mencoba mencari volume yang besar pada lahan yang sempit ini dengan cara menggerong ke dalam sana itu. Jadi ini jalan di dalamnya nanti dilebarkan, tapi tidak membuat tidak mengganggu atas itu. Nah ini saya sudah berada di dalam teman-teman ya, jadi kelihatan bahwa kolam ini cukup dalam. Kemudian ini yang saya bilang tadi, ini ada arus, kemudian arus atas ini mengarahkan air ke skimmer. Kemudian ini arus atas juga mengarahkan ke skimmer. Kemudian ini arus bawah itu ada arus bawah juga. Nah ini yang saya bilang teman-teman ya, jadi dibuat trik supaya mendapatkan volume yang agak lumayan tanpa mengurangi estetika yang ada di atas sana. Jadi di atas tadi kan itu jalan untuk tempat masuk ke rumah, akses ke rumah. Nah, biar tidak mengganggu di sana dengan menambah volume, ini dibuat seperti terowongan teman-teman ya. Jadi mencoloknya sekitar 50 cm. Kemudian tingginya sekitar 60 cm. Jadi lumayan lah untuk menambah volume kolam ini. Oke teman-teman, kita sudah dari bawah, kemudian nanti kita naik lagi ke atas. Kita review chambernya seperti apa teman-teman. Ini cukup dalam, tapi kecil, jadi agak susah pengerjaannya, tapi tukangnya sudah berpengalaman, jadi dengan teliti dikerjain.
Baik teman-teman, sekarang kita naik ke sana, kita intip chambernya seperti apa. Nah ini jadi skemanya gini teman-teman ya, itu ada BD, kemudian ini skimmer masuk ke chamber 1. Tadi saya sampaikan ini chambernya ukurannya 40 x 35 dengan kedalaman sekitar 160. Ini lebih dalam daripada yang di sini. Kalau yang di kolam utama ini kan 150, ini 160. Dengan harapan nanti kalau ada pengurasan atau backwash, airnya itu habis ke sini teman-teman ya, ke dalam chamber. Nah dari chamber 1 ini melalui pipa BD itu ada di bawah pojok kiri, dan ini ada ada pipa dari skimmer kemudian masuk ke chamber 1 sini. Nah ini nanti dikasih media filter teman-teman ya, jadi aliran airnya dari bawah naik ke atas ke sini melewati ini coakan ini pakai sistemnya double wall teman-teman ya. Jadi sekatannya ini pakai batu alam tapi yang tebal teman-teman ya, jadi upayakan yang tebal supaya aman ya. Kemudian ini juga di lemnya pakai semen aja teman-teman, jadi udah bisa menyatu dia. Nah ini dari sini teman-teman naik, airnya turun ke sini, celahnya ke sini. Nah ini di sana ada coakannya lagi, kemudian masuk ke chamber 2. Ini chamber 2 teman-teman ya, lumayan cukup dalam. Kita lihat di bawahnya. Ini chamber 2. Ini adalah pipa untuk backwash teman-teman ya. Nah ini nanti airnya masuk dari bawah sana teman-teman, dari bawah sana itu kemudian naik ke sini melewati media filter, kemudian masuk lagi ke sini melewati celah double wall ini, turun lagi ke sana. Nah kemudian ke chamber 3. Chamber 3 naik dari bawah sana. Ini chamber 3 ini sekaligus ruang pompa teman-teman ya, agak rumit. Nah nanti chamber 3 ini juga diisi media filter teman-teman ya, ada di bawah sana, kemudian nanti airnya naik ke atas. Nah kalau udah dia naik ke atas di sini nanti dipasang pompa teman-teman ya, jadi pompanya ditaruh di agak atas saja. Nah ini ada pipa-pipanya teman-teman yang saya sampaikan tadi, dibagi untuk ke baby shower ke sana waterfall, kemudian itu ada arus-arus, pipa arus. Nah ini pembagiannya seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah nanti dari airnya dari pompa sini kita bagi ini ke arus bawah, kemudian ini ke waterfall, kemudian ini kita bagi lagi yang dari pompa ini ke arus atas. Ini arus atas kita bagi juga ini. Nah, ini ada 2 tapi ini dicabang juga untuk arus atas ini. Nah ini diatur seperti ini pakai valve supaya besaran atau kekuatan air yang mengalir ke sana bisa dibagi dengan rata, nanti tinggal diatur bagaimana mekanismenya sehingga semuanya dapat berfungsi dengan baik teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, jadi ini nanti akan menggunakan pompa RPS 10.000 Sunsun ya. Kemudian pipa-pipanya ini 1/4, kemudian pipa yang arus ini setengah. Nah ini chambernya sudah disiapkan penutupnya teman-teman ya. Nah ini pakai kayu, tinggal dipernis, tinggal dimasukkan ke sini. Nah ini begini, kita tata. Aduh. Nah ini praktis teman-teman ya, dengan yang agak tebal ini sekitar 3 cm ya teman-teman ya, kali 40. Kalau lebarnya sekitar 10 cm ya, tinggal ditata begini. Nah ini praktis teman-teman ya, dapat manisnya. Nah seperti ini, tutup. Nah ini kayunya pakai kayu jati teman-teman ya, bisa bikin sendiri di rumah sesuai dengan keinginannya teman-teman seperti apa, tinggal dipelitur aja teman-teman ya.
nanti jadi pemanis juga. Nah ini teman-teman kalau mau pengen tahu ya, nanti dikiranya saya tidak menjawab pertanyaan. Ini catnya pakai ini teman-teman ya, Flexi Coat Water Ponding. Ini yang biasa dipakai oleh teman-teman untuk khusus cat kolam koi teman-teman ya. Nah ini sudah running teman-teman ya, airnya sudah kita isi, kemudian pompanya sudah dijalankan. Kita lihat fungsi skimmernya tadi berjalan bagus teman-teman ya, airnya muternya kenceng. Kemudian kita lihat waterfall atau bucket shower, jadi airnya itu turunnya stabil teman-teman ya, dia sangat smooth jatuhnya ke bawah ke dalam kolam. Kemudian ini reliefnya juga sangat mempercantik keindahan kolam, dipadu dengan dua lampu sisi kanan dan sisi kiri teman-teman ya. Kita lihat nih airnya jatuh ke bawah, ini membuat buih-buih atau gelembung yang cukup bagus teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ke lebih dekat lagi, menciptakan gelembung yang cukup halus teman-teman ya. Jadi ini berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air, atau kalau biasanya disebutnya meningkatkan kadar DO atau reverse osmosis. Bagi teman-teman yang penasaran atau ingin melihat pentahapan proses pembuatan kolam ini, ada beberapa dokumen teman-teman ya. Jadi dari proses awalnya, kemudian tahapan-tahapan pembuatan kolamnya seperti apa, nanti kita lampirkan, barangkali bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang pengen membuat kolam koi, atau sebagai gambaran bahwa ternyata tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman ya membuat kolam koi itu. Nah ini pada tahap awal teman-teman ya, sebenarnya sudah ada kolamnya tapi kita bongkar semuanya. Nah disinilah baru kelihatan ada kendala, setelah kita gali sedalam 1,5 meter ternyata keluar airnya. Nah ini di luar ekspektasi dan di luar perkiraan teman-teman ya. Jadi ini airnya kita keringin dulu, kemudian baru kita bisa bekerja. Ini membutuhkan waktu yang lumayan juga teman-teman ya, waktu, tenaga, dan biaya tentunya. Setelah kita keringkan baru kita plester lagi, kemudian kita aci teman-teman ya. Nah ini sudah selesai diaci teman-teman ya, kolam utama sudah diaci tetapi belum disekat untuk chamber teman-teman. Nah selanjutnya kita pasang pipa-pipa untuk arus, baik untuk arus atas maupun arus bawah. Ini pipa-pipanya teman-teman, pipa-pipanya setengah in teman-teman ya, kita pasang pada sisi-sisi. Nah nanti kita lapisin lagi supaya dia tidak membulat, jadi ditaruh di pojok-pojok teman-teman ya. Foto ini menggambarkan bagaimana pembuatan chamber ini cukup rumit teman-teman ya, karena pada tempat yang sempit dan dalam teman-teman ya. Tapi bisa kita atasi. Selanjutnya kita cat. Setelah selesai kita sekat, kemudian kita finishing bagian luar teman-teman ya. Finishing di luar menggunakan batu alam yang dipernis teman-teman ya. Jadi biar kelihatan mengkilap dan menambah estetika dipadukan dengan ornamen sekitarnya yang telah ada. Jadi batunya kelihatan hitam sesuai dengan warna kolamnya, kemudian waterfallnya kelihatan coklat dipadukan dengan dinding yang sebelah kanan itu kelihatan coklat, sehingga selaras dengan penutup chamber.
Akhirnya saya akhiri dulu sampai di sini review kita kali ini teman-teman ya. Jadi review ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi, sehingga banyak kesalahan ataupun perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan dengan teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, salam merah putih, salam koi untuk persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.